Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, walaupun dalam kondisi proses belajar mengajar jarak jauh. Mari tetap kita istiqomah belajar. Oke, anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita belajar ekonomi geografi kelas 9 pada pertemuan kedua. Yang pertama kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang benua, ya, benua, keterkaitannya antara satu benua dengan benua yang lain. Hari ini pada pertemuan kedua ini kita belajar tentang negara, ya. Jadi pertama kita belajar tentang negara Jepang, anak-anakku semuanya. Nanti Jepang begitu ya, anak-anakku semuanya. Ini adalah visualisasi gambaran peta negara Jepang yang selama ini kita ketahui merupakan sebuah negara kepulauan seperti Indonesia juga. Jepang yang identik dengan kemajuan, identik dengan negara yang hebat begitu ya, kan kita pelajari bersama. Nah, Jepang itu luasnya 377.819 km persegi dengan jumlah penduduk 126.926.000 jiwa. Beribu kota di Tokyo. Bahasa utamanya Jepang dengan tulisan huruf kanji. Agama utama itu Buddha, Shinto. Mata uangnya Yen. Untuk pemerintahan kaisar, kepala negaranya adalah kaisar, ya. Kepala pemerintahannya perdana menteri, sedang di sini dicantumkan baju tradisionalnya adalah kimono. Nah, ini secara geografis dan astronomisnya Jepang, ya. Secara letak sebetulnya tadi kita amati di depan terkait sama peta tadi ya. Di sebelah utara itu Laut Okhotsk, ya. Sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, sedang batas baratnya adalah Laut Jepang, Cina dan Korea. Secara umum keadaan alam dataran Jepang terdiri atas pulau besar dan kecil. Pulau-pulau besar antara lain Hokkaido, Hondo, Shikoku, sama Kyushu. Ya, sebagian besar kepulauan Jepang terdiri atas pulau vulkanis. Artinya apa? Ini merupakan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Keadaan wilayah Jepang bergunung-gunung dengan lereng curam serta banyak terdapat sumber air panas. Jumlah gunung di Jepang diperkirakan 1.500 buah dan 192 diantaranya merupakan gunung berapi. Keadaan alam Jepang relatif labil sehingga Jepang sering mengalami gempa bumi. Gunung berapi yang terkenal di negara Jepang adalah Gunung Fujiyama, mempunyai tinggi 3.778 meter dan terletak di dekat kota Tokyo. Nah, gunung ini oleh penduduk dianggap keramat ya setiap tahun, yaitu pada bulan Agustus, ya, 1 bulan lagi. Ini banyak penduduk Jepang berziarah ke puncak gunung. Nah, sungai di Jepang pendek-pendek dan arusnya deras sehingga baik untuk pembangkit tenaga listrik. Di pantai bagian selatan dan barat Jepang banyak dijumpai teluk yang baik sekali untuk pelabuhan. Penduduk Jepang ini namanya, penduduk aslinya adalah bangsa Ainu. Mereka tinggal di Pulau Hokkaido. Sekarang penduduk Jepang merupakan campuran beberapa rumpun bangsa di Asia Utara,
Cina Selatan, dan Mikronesia. Mereka tergolong suku bangsa Mongol atau berkulit kuning. Saat ini sebagian besar penduduk Jepang menempati Pulau Honshu. Nah, ini kalau Indonesia ya di Jawa begitu ya. Penduduk Jepang dikenal memiliki disiplin yang sangat tinggi, pekerja keras, dan sifat nasionalismenya sangat kuat. Karena faktor tersebut menyebabkan Jepang dikenal sebagai salah satu negara industri di dunia yang sangat disegani. Oke, ini pertanian ya, pertanian ya, yang sering viral di media itu Jepang itu menanam padi aja di atas gedung bertingkat begitu ya. Nah, ini realitanya seperti ini ya di sana itu. Lanjutnya ya, pertambangan di Jepang. Letak geografis Jepang menyebabkan Jepang memiliki sumber daya alam yang kaya, namun hanya sedikit memiliki minyak bumi dan gas alam. Produk pertambangan unggulan Jepang saat ini adalah batu gamping sama batu bara, yang terkenal batu bara ya. Nah, ini dikonsumsi Jepang merupakan bahan bakar bagi pembangkit listrik, digunakan untuk pembangkit listrik di sana. Perdagangan di Jepang. Nah, ini di Jepang ini ada istilahnya kebijakan yang dikenal dengan politik dumping ya, politik dumping. Ini politik dumping ini bertujuan menguasai pasar internasional. Artinya apa? Dia itu menjual barang di luar negeri itu lebih murah daripada dijual di dalam negeri, dumping. Ya. Ini memang taktiknya Jepang seperti itu. Terus ekspor utama Jepang ya, tentu hampir semua negara bahkan di Eropa pun membeli produk-produk Jepang itu, terutama di otomotifnya ya, otomotif Indonesia terutama ini bangsa terbesar daripada Jepang untuk membeli alat-alat otomotif maupun alat-alat elektronik ini ya. Seperti itu. Kalau impornya mereka memang membutuhkan bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk produksi ya, perlengkapan baja, perlengkapan listrik, suku cadang gitu. Nah, untuk pariwisatanya ini Jepang ini ya, ini Disneyland yang biasanya memang sering kita lihat di YouTube itu ya. Terus Museum Hiroshima ini yang pengeboman itu kan jadi museum juga ya, Hiroshima Peace Memorial. Terus ada juga yang layak kita kunjungi barangkali kalau kita ada kesempatan ke sana, itu perbelanjaan khusus alat-alat elektronik ya, sama kuliner Jepang ya. Kalau di Indonesia paling sekarang misalnya pengen mengkonsumsi ya makanan-makanan Jepang, sebetulnya mie itu juga dari sana ya. Sushi Thai itu, apalagi sekarang bisnis online banyak yang muncul ya anak-anakku semuanya, sehingga sering mungkin di grup-grup sering ditawarin makanan-makanan khas Jepang gitu. Sesekali dicoba aja, insya Allah halal itu. Industri di Jepang anak-anakku. Nah, kalau di sana memang hampir semua kota, karena memang ke arahnya memang ke produksi ya, ke produksi. Ini di sini dijelaskan beberapa wilayah ya terkait di industri di Jepang itu, ada di Kanto, Tokai, Kansai. Ini beberapa kota yang menjadi pusat-pusat industri besar di sana ya, di Jepang. Iklim Jepang ya, Jepang ini dibagi ada 3 daerah iklim ini ya. Di Hokkaido, kawasan paling utara ini beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membekukan, serta musim panas yang sejuk. Letaknya memang di Asia Timur bagian utara ya, sehingga lebih cenderung dekat dengan salju ya, salju.
Laut Jepang, sebelah Laut Jepang ini di pantai barat Pulau Honshu, tiupan angin dari barat laut membawa salju yang sangat lebat. Pada musim panas, kawasan ini lebih sejuk dibandingkan kawasan Pasifik. Sedang di dataran tinggi tengah, jadi di daerah tengah ini beriklim pedalaman dengan perbedaan suhu rata-rata, musim panas, musim dingin ini sangat mencolok. Perbedaan suhu antara malam hari dan siang hari juga sangat mencolok. Nah, kalau kita amati hubungan kerjasama dengan Indonesia itu dalam bidang ekonomi ini terkait sama bantuan ya. Tahun 2005 Indonesia merupakan negara penerima ODA, bantuan pembangunan tingkat pemerintah terbesar dari Jepang. Terus dibentuknya forum investasi bersama tingkat tinggi pemerintah swasta antara Jepang dan Indonesia. Terus ada lagi ini, saat ini lebih dari 1.200 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia dan menyediakan lebih dari 300.000 lapangan pekerjaan. Lebih dari 14.000 orang warga negara Jepang tinggal di Indonesia. Ada yang tertarik untuk bekerja atau mencari pengalaman di Jepang? Yang jelas gajinya jauh di atasnya kalau kerja di Indonesia ya. Iya, kebudayaan dan pendidikan. Ini sama ya, tukar belajar dengan kedua negara ini juga terjalin. Bidang politik sama-sama antara Indonesia dan Jepang itu untuk saling bertukar diplomat ya. Dalam bidang teknologi tentunya Indonesia lebih banyak ya mencari pengalaman atau belajar banyak dengan Jepang ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, Jepang ini merupakan salah satu negara dengan kemampuan ekonomi yang tinggi. Negara ini juga merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi yang tergolong maju. Karena faktor tersebut, Jepang dikenal sebagai salah satu negara industri yang disegani dunia. Nah, barangkali itu dulu ya anak-anakku semuanya untuk pertemuan kedua ini kita membahas Jepang. Ya Allah, minggu depan kita lanjut mempelajari negara Amerika insya Allah. Demikian anak-anakku, sehat selalu. Kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dari Pak Imran cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.